Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan VOS, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Cindy, kali ini di program Halo BK, Halo BK. Nah, sepertinya saya sekarang sudah nggak sendiri nih, karena di samping saya sudah hadir Bu Nur dan juga Pak Hermawan. Halo Bu, halo Pak. Halo Cindy. Apa kabar nih Pak? Ya. Alhamdulillah baik. Bahagia ya Pak Hermawan ya. Alhamdulillah. Senang. Apalagi kali ini kita akan ngobrol nih Bu tentang sosialisasi jurusan di SMA Negeri 1 Mojosari. Iya, insya Allah ya. Mengingatkan sekarang ini musimnya penerimaan peserta didik baru ya Bu. Betul sekali. Nah, barangkali nih kawan VOS yang baru masuk di sini itu bingung Bu mau milih jurusan IPA atau IPS. Lagi galau-galaunya nih. Iya. Jadi kita beri kesempatan buat kawan VOS untuk mengirim pertanyaannya yang nantinya akan dijawab oleh Pak Hermawan dan juga Bu Nurul. Dan pertanyaan itu sudah terkumpul di depan Pak Hermawan dan juga Bu Nurul nih. Banyak sekali nih ya. Iya, sudah ada Seperti banyak. arisan aja nih Pak Hermawan ya. Iya. Tapi isinya bukan rezeki tuh. Ini rezeki juga ya, isinya Iya, pertanyaan-pertanyaan alhamdulillah. dari calon siswa SMA Mojosari. Benar sekali. Sudah siap Bu Nur, Pak Hermawan Insya Allah untuk menjawab siap. pertanyaan dari kawan VOS? Oke. Iya. Boleh dimulai dari Bu Nur dulu atau Pak Hermawan? Iya. Silahkan. Sini nih Bu, ini ya, karena tak kenal maka tak sayang. Oh. Boleh ya kami izin untuk Sapa dulu dong Bu perkenalan kawan dulu. VOS-nya. Oke, Pak Hermawan dulu monggo. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kawan-kawan VOS, terutama peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Hermawan. Saya selaku Waka Kurikulum SMAN 1 Mojosari. Nah, pada kesempatan kali ini saya sama Bu Nurul berusaha untuk memberikan penjelasan, gambaran ya tentang penjurusan di SMAN 1 Mojosari. Mudah-mudahan ya pertemuan kita kali ini bisa menjawab kegalauan Insya Allah. para peserta didik ya dalam menentukan pemilihan jurusan di SMAN 1 Mojosari. Demikian. Iya. Oke. Oke, Terima sekarang kasih yang- Pak Hermawan ya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan VOS semuanya, perkenalkan saya Lailatul Nurul Hasanah di SMA Negeri 1 Mojosari ini biasa dipanggil dengan Bu Nurul. Saya selaku guru BK di SMA Negeri 1 Mojosari dan pada kesempatan ini di program Halo BK mencoba untuk menjawab kegalauan-kegalauan calon peserta didik di SMA 1 Mojosari ya. Ini sudah terkumpul beberapa pertanyaan ya. Iya Bu. Nanti insya Allah kami berdua akan menjawab itu. Mau insya langsung Allah dimulai nih Pak Hermawan ya. Ini sebentar Bu Nurul Oh, ya. ya, Nah, Pak. sebelum kita menjawab secara spesifik ya pertanyaan secara umum dari para peserta didik baru gimana? ya. Ini setidaknya barangkali yang tidak terwakili dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ini saya mau bicara umum dulu aja Bu ya. Oh, monggo Nah, silakan. oke. Silakan Pak Nah, di Hermawan. SMA Mojosari perlu diketahui ya, penjurusannya itu ada dua. Yang pertama adalah MIPA, yang kedua adalah IPS ya. Oke. Nah, MIPA atau IPA Pak? Nah, untuk tahun dulu sebelum kurikulum 2013 itu IPA. Nah, kalau setelah kurikulum 2013 itu diganti MIPA namanya, Ada tambah ganti M ya? tuh. Dari IPA menuju ke MIPA. Pak, Iya, ada jadi perubahan. sebenarnya IPA atau MIPA sama saja ya. Nah, ada MIPA, ada IPS ya. Terus kok bahasanya tidak ada Bapak Ibu? Nah, kalau ada yang tanya seperti itu ya, memang kami belum ya menyediakan jurusan bahasa ya. Nah, nanti mungkin ke depan kalau seiring dengan banyaknya yang minat dengan bahasa, mungkin ya kami memperbarui ya, memperkaya penjurusan yang ada di SMAN 1 Mojosari. Untuk sementara ini kami menyediakan jurusan MIPA dan IPS. Jadi nantinya mungkin ada kemungkinan ya Bu adanya Mudah-mudahan jurusan saja bahasa. ya. Tergantung kita dari aminkan aspirasi saja ya nanti. untuk saat Oke, ini. iya. Oke, bisa langsung Langsung Pak dimulai. Hermawan. Pak Hermawan Langsung dulu. ya. Iya. Ya, monggo. Iya, pita merah. Saya yang buka. Iya, Oh ya. bismillah. Seperti lotre ya Bu ya. Oke. Siapa yang dapat arisan ini? Iya. Nah, ini pertanyaannya Dibaca Pak. langsung ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya biar masuk IPA? Bagaimana caranya? Bagaimana biar- caranya? biar Langsung masuk jawab IPA. aja Pak Hermawan. Gini ya. Biar bisa masuk IPA, biar masuk IPS, mungkin biar nanti langsung terjawab keduanya ya.
penjurusan di SMA Mojosari itu dilakukan pada saat anak atau siswa peserta didik baru masuk di kelas 10. Jadi langsung dihadapkan pada penjurusan, tidak nunggu kelas 10 dulu ya baru dijuruskan ya, tidak ya. Jadi langsung dijuruskan pada saat awal, pada saat diterima ya. Nah, prosesnya untuk memilih ya, untuk masuk IPA atau IPS yang diawali dengan angket. Nah, angket ini sudah kami sebarkan prosesnya itu mulai dari hari Rabu kemarin ya. Sudah ya ini ya. Kami sebarkan karena kondisi pandemi, kami sebarkan ya formnya itu secara online lewat Google Form ya, beserta permintaan data-data yang lainnya tentunya. Ya, data-data biodata siswa baru ya yang harus diserahkan nanti pada saat penyerahan berkas mulai tanggal 21 sampai 24. Nah, itu siswa baru atau peserta didik baru itu diharapkan sudah memilih gambaran ya, sudah memiliki mau kemana gitu ya, mau Pak, kemana nanti setelah di SMA ini. iya. Nah, di sini disediakan jurusan MIPA dan IPS ya. Untuk mewadahi. Nah, harus milih dulu. Nah, harapannya acara ini ya, itu peserta didik baru itu memiliki gambaran, aku yakin wis milih IPA, aku yakin milih IPS ya. Nah, setelah nanti dari angket itu kami akan merekapitulasi ya, siapakah yang di jurusan MIPA, siapakah yang di jurusan IPS, kami jumlah. Kami menyediakan ya kapasitas ya untuk IPA berapa, untuk IPS berapa ya. Nah, untuk tahun ini kami SMA N1 Mojosari itu kan menyediakan 10 rombel. Nah, 10 rombel itu 7 MIPA, 3 IPS. Nah, jadi kalau misalkan ada peminatan yang berlebih, kami harus menyeleksinya ya. Nah, menyeleksinya dengan cara seperti apa ya? Nah, yang pertama kami melaksanakan yang namanya tes potensi akademik. Ada tesnya. Nah, ya ada tesnya. Nah, tes potensi akademik itu isinya apa sih? Jawabannya Pak Irwan ya. Ya, isinya apa sih ya? Nah, di situ kami akan memberikan soal ya. Ada mata pelajaran IPA, ada mata pelajaran IPS. Nah, ini nanti kita lihat nilainya. Peserta didik ini condong Kemana? lebih mampu yang mana? Apakah dilihat dari IPS-nya atau dilihat dari mapel IPA-nya ya. Nah, yang kedua ada yang namanya saringan, yang namanya tes pendalaman bakat dan minat atau psikotes ya. Nah, itu menggali secara mendalam ya, berdasarkan tinjauan psikologis ya, si anak ini sebenarnya punya kecenderungan kemana. Nah, dari 3 alat ukur tadi, yang pertama adalah angket peminatan, yang kedua adalah tes potensi akademik, yang ketiga adalah psikotes. Nah, harapannya nanti pemilihan jurusan oleh peserta didik ya, kemudian penentuannya oleh sekolah itu sesuai dengan yang diharapkan. Itu pastinya yang kita harapkan bersama ya. Ya, intinya itu. Nah, kembali ke pertanyaan ini tadi ya, bagaimana caranya biar masuk IPA. Berarti yang pertama kalau ingin masuk IPA, minatnya harus IPA dulu ya. Nah, ingin masuk IPA, angketnya harus ngisi MIPA ya, jangan ngisi IPS ya. Demikian pula sebaliknya, kalau ingin IPS, ya angketnya pilih IPS. Nah, kemudian yang kedua nanti nilai IPA-nya harus bagus pada saat tes potensi akademiknya. Biar bisa masuk IPA ya. Biar bisa masuk IPA. Nah, untuk yang itu psikotesnya, ya itu nanti kita jadikan alternatif untuk menguatkan kami ya, menjuruskan MIPA atau IPS. Demikian. Mungkin Bu Nur ada yang bisa ditambahi? Insya Allah yang dijawab oleh Pak Hermawan tadi sudah lengkap, komplit ya. Kayaknya Kak sudah punya gambaran umum nih Bu. Oke, yang pasti kalau emang ingin masuk ke IPA sesuai penjelasan Pak Hermawan tadi, karena ada tes ya, ada tes bakat minat juga ada tes kemampuan akademik. Berarti selain mengisi angket MIPA juga harus belajar. Pada jadwal tes nanti kerjakan soal dengan sebaik-baiknya, bisa memperoleh nilai yang memuaskan dan bisa berhasil masuk ke jurusan yang diinginkan ya. Simpel sekali kan? Belajar, yakin, insya Allah dapat.
Jangan lupa juga doa orang tua, Bu ya. Oh, pasti itu ya. Yang pasti harus kompak nih antara orang tua sama anak ya. Kadang-kadang pada ini ya, istilahnya yang sering terjadi di sini ya, ada ketidaksesuaian antara keinginan anak dengan keinginan orang tua. Seperti tadi, mungkin anaknya pingin ke IPS, tapi ayah ibunya mengarahkannya, bahkan memaksakan cenderung ya untuk masuk IPA. Itu problematika yang sering terjadi setiap tahun ajaran baru. Lanjut ke pertanyaan berikutnya boleh nih? Boleh, ya? Biar saya yang dapat nih ya. Oke. Biar nggak jauh-jauhin, boleh saya taruh sini aja ya? Boleh. Oke. Ya, bener-bener seperti arisan ya Mbak Hermawan. Oh, betul. Dapat rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, apa nih kira-kira ya? Oke, mohon maaf izin bertanya. Oke, kami izinkan. Adakah masa uji coba dalam jurusan? Masa uji coba ya? Masa uji coba. Ini mungkin maksudnya sudah masuk IPA, sudah masuk IPS, terus uji coba dulu gitu mungkin ya? Kesesuaian. Pak Hermawan? Boleh? Ya. Adakah masa uji coba? Artinya gini, mungkin pada minggu-minggu awal sudah masuk pada IPA, mungkin pingin pindah ke IPS gitu ya. Itu memang sering terjadi juga, ya sering terjadi. Mungkin ada ketidaknyamanan dengan mata pelajarannya, mungkin juga merasa kurang pas dengan kemampuan dan materinya, kaget gitu ya. Pingin istilahnya pindah saya pingin pindah ke IPS. Itu kalau di SMA Josari pernah terjadi juga ya. Nah ini mungkin kebijakannya seperti apa untuk tahun ini? Insya Allah Pak Hermawan yang bisa menjawab ini. Apakah nanti boleh pindah gitu Pak ceritanya? Monggo Pak Hermawan. Iya, silahkan. Ya, ini ya sebenarnya problematika penjurusan di sekolah manapun dari tahun ke tahun ya. Nah, kalau secara aturannya memang diperbolehkan, tapi ya jangan lama-lama ya. Kita kasih waktu. Masa tenggang ya. Kita kasih waktu. Tapi juga kita dengan berbagai pertimbangan itu tidak harus ya mengikuti apa yang diinginkan siswa. Gak cocok di sini pasti bisa pindah ke sana dan seterusnya. Semuanya dituruti gitu Pak Hermawan ya. Semuanya dituruti. Kenapa? Karena kami juga punya kapasitas ya di kelas jurusan MIPA maupun IPS yang maksimum terisi berapa. Nah, ini sesuai aturan perundang-undangan ya. Maksimum tiap rombel itu 36 siswa. Jadi kalau misalkan yang diinginkan ya itu melebihi dari yang diatur ya, maka kita tidak bisa menurutinya ya. Jadi kita terus solusinya gimana ya? Kita memberikan semacam konseling ya, pemberian motivasi ya, agar yang semula ya awalnya itu mungkin tidak enjoy ya, kurang pas dan sebagainya ya, itu ketidakpasannya itu seperti apa kita gali ya. Barangkali pandangannya atau mungkin persepsinya itu salah tentang apa yang dirasakan saat itu ya. Nah, itu kita kuatkan. Kalau memang ya perlu kita kita dampingi ya anak tersebut, kita dampingi terus bagaimana supaya caranya awalnya yang tidak nyaman menjadi nyaman di situ. Intinya seperti itu. Yang pasti itu yakinkan dulu ya. Yakinkan dulu pasti biar nanti nggak merasa nyoba-nyoba ya. Yakin bismillah saya masuk ini, jalani. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Saya bacakan aja Pak R ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya, misalnya di separuh jalan saya ingin pindah jurusan, apa boleh? Terima kasih. Pertanyaannya ini sudah terjawab barusan ya. Ini jadi mungkin saya tambah lagi, separuh jalan itu maksudnya apa ya? Apakah satu semester? Oh, tidak mungkin ya. Kita mungkin memberikan kesempatan seperti itu maksimum ya 1 minggu lah. Catat ya, 1 minggu. Mohon dicatat 1 minggu mungkin ya. Yang pasti kembali kuncinya. Tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau sudah seperti itu, sudah ada penilaian, sudah ada ulangan dan sebagainya. Kacau nantinya. Jadi kembali yakin dan pasti. Bismillah yang terbaik buat kalian.
Ada apa nih? Nih Pak R, bagaimana proses yang nantinya akan dilakukan oleh calon siswa SM Mojosari dalam pemilihan jurusan? Sudah terjawab tadi ya, Iya, lengkap ada sekali, tes. mulai dari ada angket, ada tes potensi akademik, akademik, juga tes masih minat banyak ini bakat, Cindy ya. psikotes. Mudah-mudahan nanti benar-benar bisa menjawab kegalauan ini. Iya. Betul. Ayo selanjutnya Inilah ada siapa apa? ini? Mohon penjelasannya, mata pelajaran apa saja yang ada di IPA dan di IPS. Monggo Oke. Pak Hermawan, Saya kaitannya lagi dengan ya. kurikulum ya. Penjelasan Oke. nih, Pak. Itu nih ya. Untuk jurusan IPA di kelas 10 ya, Ya. itu mata pelajarannya terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama adalah mata pelajaran wajib A, yaitu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, ya ini sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Mungkin yang pak aja, khusus yang Oh, IPA. yang empat aja ya. Iya, yang Oh ya, pak aja. intinya ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah mata pelajaran wajib A, mata pelajaran wajib B, dan yang ketiga adalah mata pelajaran peminatan. Nah, untuk A dan B baik IPA dan IPS itu sama ya, mendapatkan porsi yang sama, jamnya yang sama, mapel yang sama ya. Yang beda itu yang C ya. Nah, itu mata pelajaran peminatan. Untuk jurusan MIPA itu mata pelajarannya adalah matematika MIPA ya. Kemudian fisika, kimia dan biologi. Jadi ada 4 ya. Nah, masing-masing bebannya ini kalau kelas 10 itu adalah 3 jam pelajaran per minggu ya. Begitu. Nah, kemudian untuk yang jurusan IPS mata pelajaran peminatannya itu juga sama, ada 4 ya. Yang pertama adalah geografi, yang kedua adalah sejarah, yang ketiga adalah sosiologi, yang keempat adalah ekonomi. Juga sama ya, bebannya untuk 1 minggu itu adalah 3 jam pelajaran. Nyatet ya. Nah, itu. Nah, jadi di kelas 10 itu semuanya mapel peminatan itu adalah 3 jam ya. Nah, untuk kelas 11 12 beda lagi, ditambahi ya. Nanti akan mengalir ditambahi itu ya. bebannya. Mapelnya sama peminatannya, tapi beban jamnya ditambahi. berbeda. Lebih Masing-masing 4 jam, ditambahi 1 jam. Ya. Siap Tuh. ya, yang pingin ke IPA, pingin ke IPS, penjelasan Pak Hermawan tadi ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Apa sih jurusan yang paling diminati di SMA 1 Mojosari? Jurusan Artinya yang paling favorit. Ini kayak makanan favorit aja ya. Ada Makanan juga favoritnya Cindy apa sih? nasi goreng. Oke. Kalau jurusan favorit nih, Oke, Pak. ini Kira-kira apa ya? kalau menurut saya ya, jurusan paling diminati atau favorit di SMA Mojosari, saya jawab kalau secara banyak kuota tadi sudah jelaskan Pak Ya, Hermawan ya, di lebih rombel banyak tadi. kuota untuk MIPA ada 7 rombel, yang IPS-nya ada 3 rombel. Iya. Tapi masalah favorit ya, ini mengacu pada yang ada angket yang masuk pada BK ya. Iya, iya. Karena di BK sendiri juga ada layanan penempatan, nanti kami juga yang menginventarisir angket peminatan anak-anak. Sebagian besar memang milihnya MIPA. Iya. Ya, mayoritasnya itu MIPA, berburu-buru ke MIPA. Namun ya, soal favorit enggaknya ini kembalikan masing-masing pada Ke diri masing-masing. diri siswa. masing-masing. Iya. Kadang-kadang saya suka MIPA, ternyata Cindy sukanya IPS. Berbeda-beda Jadi ya, Bu. monggo lah, tergantung favorit buat saya belum tentu favorit buat ya. Yang penting kita jalani dengan baik, insya Allah hasilnya terbaik pula. Ya, Ada tambahan? secara institusi kami tidak Memfavoritkan ya. mengunggulkan salah satu jurusan, Iya. semuanya sama. Semuanya unggul. Nah, semuanya punya kesempatan untuk Sukses. mencapai kesuksesan yang Oke. diinginkan. Ya, jadi Masih ada IPA, beberapa lagi IPS nih. tidak masalah asalkan dijalani dua-duanya dengan serius. Serius. Oh, iya. Karena kesuksesan bisa datang dari mana saja ya, Bu ya. Iya, ini masih banyak loh, Sin. Iya, Ya. lanjut boleh, Bu. Alhamdulillah ini sudah terjawab tadi ya. Berapa daya tampung Oh, sudah. IPA IPS ya? 7 3. Iya. 7 MIPA, 7 MIPA, 3 3 IPS. Iya. Iya. Lanjut lagi, Bu Nurul. Iya, masih ada 3 lagi. Lagi. Pak Er, tolong dibacakan Pak Er. Iya. Boleh Pak Hermawan ini buka nih. Ya, aduh, gitu. Seru ya, Boleh nih, Bu. benar-benar Iya. seperti arisan. Monggo, Pak, dibaca. Jika hasil tes saya itu IPA,
tetapi saya ingin masuk IPS, apakah boleh pindah dan bagaimana prosesnya? Iya. Nah, Gimana menurut? Iya. Nah, Yang pasti acuan utama kita kan angket peminatannya ya. Iya. Kalau memang diangket sejak awal sudah milih IPS, nanti meskipun hasil MIPA-nya itu bagus, tetap nanti kita juruskan sesuai dengan apa yang kalian minati. Diangket Iya, itu tadi ya, Bu, ya? Persoalan nanti di tengah jalan kok ternyata hasil MIPA saya bagus, saya pingin ke IPA, itu nanti bisa dikomunikasikan ya. Iya. Sekali lagi komunikasi itu sebuah solusi. Iya. Dengan batas tadi ya, Bu ya, ada batasnya. Kalau di BK sih monggolah sewaktu-waktu datang selama jam kerja dan jam kerja, insya Allah Oke. kami akan melayani, akan menemui untuk berkomunikasi dengan mungkin orang tuanya, dengan calon peserta didik langsung juga. Iya. Monggo silahkan, kami tunggu di sekolah. Selalu terbuka ya ruang BK ya, Bu, Iya. buat siapa saja. Ini satu lagi, Iya. apa betul bahwa kalau masuk jurusan IPA itu bisa luas ke depannya? Mungkin ini Seluas samudra. mungkin program kerjanya nanti, Bu. Mungkin prospeknya Iya, juga ini ya. Pak Hermawan, apa betul nih kalau bisa masuk jurusan IPA bisa luas ke depannya? Yang pasti image yang ada ya. Kalau bisa kalau masuk ke MIPA itu nanti bisa lintas gitu ya. Mungkin yang dimaksud ini ya. Bisa, iya. Terutama tentang kelanjutan studinya. Iya. Ini tidak semuanya benar kalau menurut saya. Terbukti pada salah satu perguruan tinggi negeri yang mempunyai ketentuan bahwa untuk jurusan A ini hanya boleh dimasuki oleh anak jurusan IPA. Untuk jurusan B ini hanya boleh dimasuki oleh anak IPS. Jadi kembali Berbeda-beda. dalam menentukan pilihan jurusan MIPA atau IPS, bolehlah cari-cari wacana dulu ke depan. Saya ini kepingin kemana sih? Kalau emang saya kepingin ke sastra, kepingin ke hukum, kendaraannya ya IPS. Iya. Jangan sampai nanti muter-muter. Iya. Artinya pingin ke Malang tapi lewat Jakarta dulu, Iya. jelas pusing ya. Iya. Pingin ke sastra Inggris, milihnya MIPA. Akhirnya nanti pada saat SNMPTN sudah nggak boleh, pada SBMPTN juga harus lintas. Harus Ya, belajar. harus belajar IPS, kan pusing ya. atau sebaliknya pengen kedokteran ngambil IPS. Nah, makanya Susah. sesuaikan Jalannya. dulu, sesuaikan dengan kemampuannya dulu. Kenali dulu kemampuan kalian ya. Yang Kalau sudah penting tahu, lagi konsultasi dengan orang tua ya, karena sementara komunikasi. ini kalian kan di bawah kendali orang tua. Nah, kalian punya kemampuan, orang tua punya kemampuan mungkin ya. Nah, ini intinya Cari harus kesepakatan lah. ya, Harus Ya. sejalan. dipadukan, didiskusikan. Yang tapi terbaik rata-rata seperti ini apa. Pak Hermawan ya, rata-rata kalau kelas 3 anak-anak yang datang ke ruang BK itu khususnya yang MIPA pada saat pelaksanaan SNMPTN tuh Iya. pada nyesel, pada galau, Bu saya ingin masuk ke hukum, ternyata ini yang boleh hanya ini anak IPS gitu. gitu. Rata-rata seperti itu. Jadi kembali tidak ada jurusan yang favorit. Yakinkan diri kalian, kalau bisa sudah punya pandangan ke depan, saya akan kemana, Mau jadi saya lewat pintu apa, pintu Iya. IPA atau pintu IPS. Biar nggak Gitu. bingung yang seperti Oke, dan biar nggak pembicaraan nyesel di tadi. kemudian hari pastinya. Oke, pertanyaan Tinggal terakhir. satu, alhamdulillah ini teras ya, terakhir. Mudah-mudahan semua pertanyaan ini nanti Bisa bermanfaat buat terjawab. semuanya. Iya, apa? Siapa yang dapat terakhir ini? Saya berminat ke jurusan bahasa. Tapi di SMA Nigatu Mojosari tidak ada solusinya seperti apa? Oh iya. Ulangkah? Jangan ya. Iya. Semua itu pasti ada solusi, Pasti tenang ada. aja. Ya, Pasti gini. ada solusinya. Ya memang yang disediakan di SMA Mojosari itu hanya 2 jurusan, yaitu MIPA dan IPS ya. Tapi ya di kurikulum 2013 itu ada mapel, kelompok mapel namanya lintas peminatan. Lintas peminatan itu adalah mapel yang diambil kalau tidak sesuai dengan jurusannya. Nah, lintas peminatan yang ada di SMA Mojosari itu sebenarnya adalah miliknya bahasa. Oke. Nah, jadi lintas peminatan di SMA Mojosari itu ada bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan sastra Inggris ya. Oke. Nah ini kan tiga-tiganya sebenarnya jurusan bahasa, tapi diakomodir oleh SMA Mojosari ya karena di sini tidak ada jurusan bahasa, dimasukkan dalam mapel lintas peminatan. Jadi anak Ya. IPA dapat bahasa juga. Nah, jadi ada Jerman, ada Jepang, ada sastra Inggris. Ya. Jadi- Bedanya apa Pak? Bahasa Inggris dengan sastra Inggris ya. Ini kalau bahasa Inggris biasa yaitu mungkin
sekedar Bahasa apa ya, sehari-hari. sama ya, Iya. keseharian ya. Iya. Untuk pendalaman lebih lanjut tentang konservasi macam-macam ya, itu Di sastra. menggalinya di bahasa Sastra dan Inggris. sastra Inggris ya, di lintas peminatan. Jadi nggak usah Oke. khawatir kawan VOS Ya. kalau misalnya mau ke bahasa tapi di sini nggak ada, mau kemana? Nah itu tadi udah dijelaskan oleh Ya, Pak. ada lintas peminatan Ada lintas bahasa. peminat, tapi mungkin ini ya, mungkin ini arahannya pertanyaan tadi itu ke depan saya tuh juga ingin melanjutkan ke bahasa, mungkin bisa Ya, jadi gitu ya. ya. Kalau emang itu keinginannya, ini segera pandangan dari saya, mungkin ya IPS. Iya. Karena kalau SNMPTN itu kalau mau pilih sastra itu syaratnya dari IPS, khusus di perguruan tinggi tertentu mensyaratkan itu. Tapi Gitu. kan tidak semuanya seperti Tidak itu, semuanya ya. seperti Ya. itu. Berarti pun dari IPA pun bisa kan? Boleh Ya, ya, tadi kan tergantung saya perguruan hanya tinggi, Pak. menafsirkan barangkali dia ke depan pingin ke jurusan bahasa karena dia seneng ya. Itu Bisa salah lewat satu itu, solusinya IPS. boleh masuk IPS. Oke, terima ya. kasih Bu Nur dan juga Pak Ya, Hermawan atas alhamdulillah, terima kasih penjelasannya kembali tadi. Cindy. Ini barangkali nih ya Bu, ada pertanyaan dari kawan VOS mungkin belum dijawab di sini. Itu Oke. bisa mengunjungi kemana? Kalau misalnya mau tanya-tanya Seperti yang lagi. sudah saya sampaikan di awal tadi, monggo kalau memang ada sesuatu yang mau dikomunikasikan, silakan datang ke SM Mojosari, bisa langsung datang ke ruang BK, atau mungkin nanti bisa janjian dulu ya. Iya. Insya Allah bisa tanya lewat WhatsApp. WhatsApp atau apa. Sekarang kan sudah media juga banyak sekali Iya. untuk menampung itu, Bisa gitu menghubungi. ya. Terakhir Bu, pesan dan pesan untuk peserta didik baru SMA Negeri 1 Mojosari dari Bu Nurul dan juga Pak Hermawan. Boleh silahkan. Dari siapa dulu nih? Apa ladies first dulu? Oke, terima kasih. Baik ya, buat kawan VS semuanya, khususnya buat peserta didik baru di SM Mojosari, saya ucapkan selamat, kalian sudah diterima di SM Mojosari. Mudah-mudahan acara kita ini nanti bisa menjawab kegagalan-kegagalan kalian. Pesan saya, yakin, ya, yakin, kenali kemampuan kalian, tentukan, putuskan untuk memilih jurusan apa, IPA atau IPS. IPA dan IPS itu sama-sama bisa mengantarkan kalian ke arah sukses. Seperti motonya SMA Mojosari ya, bersama menuju masa depan. Jadi insya Allah dua-duanya bisa mengantarkan kalian ke arah sukses. Yang penting kalian menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Itu saja ya Cindy ya. Oke, dari Pak Hermawan. Oke, pesan saya ya untuk seluruh peserta didik baru SMA Mojosari ya yang menghadapi penjurusan ya, jangan galau ya. Nah, mulai sekarang itu sudah ada gambaran kan tadi dari apa yang kami sampaikan ya, apa itu IPA, apa itu IPS ya. Nah, untuk penentuannya tetap konsultasikan, diskusikan dengan orang tua ya. Nah, nanti kalian mau seperti apa, IPA, IPS sama saja ya, tergantung dari kalian ya. Semuanya bisa mengantarkan kalian ya ke jenjang kesuksesan yang lebih tinggi. Amin. Itu saja dari saya. Oke kawan VOS, sepertinya itu tadi sudah memberikan gambaran umum ya kepada kawan VOS semuanya dan menjawab pertanyaan kawan VOS. Waktunya kita pamit ya Bu, Pak. Terima kasih. Ya, saya Cindy, pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.